Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 15 Januari 2021 bersama dengan saya Billy Patapoy yang menemani Anda. Nanti kita akan bergabung bersama dengan 7 reporter dari lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kita akan bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Kali ini Rama mengabarkan PJ Bupati menerima suntikan pertama vaksinasi COVID-19 di Sidoarjo. Bersama dengan Rama, silakan. Baik, 17 orang termasuk pejabat pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta tokoh masyarakat pada pagi tadi resmi menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac untuk COVID-19. Vaksinasi digelar di RSUD Sidoarjo, tepatnya di gedung hemodialisis pada jam 8:30 pagi. Sebelumnya disampaikan oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, tujuan dirinya menjadi yang pertama mendapatkan vaksinasi agar bisa menghilangkan keraguan masyarakat. Untuk vaksinasi sendiri diikuti oleh seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, diantaranya PJ Bupati, Ketua DPRD Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, dan Sekda Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu disusul beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama di Kabupaten Sidoarjo. Ada juga 4 perwakilan tenaga kesehatan, diantaranya Direktur RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, beserta 2 kepala bidangnya. Untuk vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sendiri di tahap pertama akan dilaksanakan pada 1 minggu ke depan. Sidoarjo sendiri baru menerima 4.000 dosis vaksin di tahap pertama ini dari total yang direncanakan sebanyak lebih dari 8.700 dosis. Sebagai tambahan sahabat untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jumat 15 Januari 2021, kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 total ada 8.343 orang, sembuh 7.573 orang, sementara yang meninggal ada 541 orang. Demikian, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama atas laporannya, dan sahabat selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar dilaksanakan secara bertahap. Tersambung via Zoom bersama dengan Risma. Silakan dengan laporannya. Di tahap pertama ini, dari total yang direncanakan sebanyak lebih dari 8.000 dilaksanakan secara bertahap, yakni di pertengahan Januari 2021 dan diperkirakan selesai pada Maret 2022 yang mencapai 6.445 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti, menuturkan bahwa vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity di masa pandemi COVID ini. Untuk vaksin COVID-19 dibagi 4 tahap, dimulai dari tenaga kesehatan sebanyak 3.123 orang, 1.377 dari unsur TNI Polri, sementara Satpol PP 70 orang, dan petugas pelayanan masyarakat yang bertugas di terminal, damkar, PLN, dan PDAM sebanyak 324 orang. Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar memastikan jadwal vaksinasi bagi tenaga kesehatan ini mundur, sebab sampai saat ini Pemkab Blitar masih belum menerima distribusi vaksin COVID-19 dari Pemprov Jatim. Dan sesuai jadwal semula, vaksinasi serentak digelar Presiden Jokowi dan pemerintah pusat pada hari Rabu kemarin. Hari Kamis vaksinasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, lalu Jumat rencananya vaksinasi di tingkat Kabupaten Kota se-Jatim. Namun hingga saat ini belum mendapat informasi terbaru kapan jatah vaksin di Kabupaten Blitar ini akan dikirim oleh Pemprov Jatim. Dan informasi yang diperolehnya justru soal berkurangnya jumlah nakes yang mendapat prioritas untuk vaksinasi COVID-19. Jika jumlah nakes yang diusulkan sebanyak 4.644, jatah yang turun dari Jatim sebanyak 3.123. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya, dan untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Kholik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Sebanyak 3.000 vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan dimulai pada awal Februari 2021. Masih tersambung via Zoom bersama dengan Kholik, silahkan dengan laporannya. Baik kerabat, vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan
direncanakan akan dilakukan mulai awal Februari 2021. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan atau PLT Dinkes Pamekasan Dr. Ahmad Marzuki mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Pamekasan direncanakan akan dimulai akhir Januari atau awal Februari 2021. Dr. Marzuki menjelaskan, sebelum mengetahui siapa yang akan divaksin COVID-19 pertama kali di Pamekasan. Satu kali vaksinasi terhadap seseorang akan berlangsung selama 30 menit. Namun sebelum divaksin, calon pasien terlebih dahulu akan disuruh untuk makan. Dr. Marzuki menyampaikan, Kabupaten Pamekasan mendapat jatah vaksin COVID-19 sebanyak 3.000. Namun untuk lokasi vaksinasi akan diletakkan di sejumlah puskesmas Pamekasan. Ia juga menjelaskan, efek samping yang akan dirasakan oleh seorang setelah divaksin. Menurutnya efeknya sangat beragam, namun pada umumnya akan merasakan gejala ringan. Tambahnya, efek samping tidak selalu ada, kalaupun ada pasti beragam, yang umumnya ringan dan bersifat sementara seperti demam, nyeri otot, atau ruam bekas suntikan. Demikian laporan dari Holik Maulidi Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Holik Maulidi atas laporannya. Selanjutnya sahabat kita akan bergabung bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kali ini mengabarkan program vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun diperkirakan dilakukan bulan Februari 2021. Selengkapnya bersama dengan Kiki, silahkan. Wali Kota Madiun Maidi memperkirakan program vaksinasi COVID-19 di Kota Madiun dilakukan bulan Februari 2021. Namun, untuk kepastiannya tetap menunggu koordinasi dari pusat. Wali Kota menekankan seluruh kelengkapan teknis untuk menyambut kedatangan vaksin sudah dipersiapkan secara maksimal. Baik tempat penyimpanan, fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk vaksinasi, maupun tenaga vaksinator yang terlatih. Di samping itu, Wali Kota belum bisa memprediksi berapa jumlah vaksin yang akan didapat karena keseluruhan ditentukan oleh pusat. Sementara itu, anggaran vaksin yang disiapkan oleh pemerintah kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2021 sebesar 3,1 miliar masih belum dikeluarkan. Lantaran, vaksin yang didapat dari pusat diberi secara gratis. Seperti informasi sebelumnya, tenaga kesehatan akan menjadi prioritas penerima vaksin sesuai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SIS-SDMK sebanyak 4.400 tenaga kesehatan. Namun, Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kota Madiun Dr. Deni Uryani mengatakan, belum tahu pasti apakah semua nakes yang terdata akan mendapatkan vaksin pada gelombang pertama. Dirinya menambahkan kemungkinan pelaksanaan akan bertahap. Dr. Deni menambahkan untuk tim vaksinasi sendiri sudah dalam formasi, yakni sejumlah 6 puskesmas dan rumah sakit telah ditunjuk sebagai fasilitator kegiatan vaksin, dengan total 12 tenaga vaksinator, dan menyusul 10 calon vaksinator yang masih melakukan pelatihan dari provinsi. Untuk tempat penyimpanan vaksin juga sudah disiapkan di gudang perbekalan farmasi. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini berjumlah 568 orang, dengan 377 orang diantaranya telah sembuh, 41 orang lainnya masih dalam perawatan, 104 orang isolasi mandiri, dan 46 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desilia atas laporannya. Selanjutnya, sahabat, kita akan bergeser ke kawasan utara, kali ini bersama dengan Isiatun Handia dari Suara Gresik. Sukses menggelar vaksinasi perdana, Wakil Gubernur Jawa Timur sebut Gresik menjadi salah satu kota kabupaten pertama yang melaksanakan vaksinasi COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Isiatun Handia. Silakan. Sahabat Jatim News Today, tepat di hari Jumat 15 Januari 2021, vaksinasi COVID-19 perdana di Kabupaten Gresik dilaksanakan. Bertempat di lantai 2 VIP RSUD Ibnu Sina Gresik pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tampak dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang didampingi oleh Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim serta sederet Forkopimda Kabupaten Gresik. Sebelum acara vaksinasi dimulai, Wakil Bupati Gresik juga terlihat meninjau persiapan yang tengah dilakukan oleh tim vaksinasi COVID-19 Gresik dan juga diawasi ketat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa Kabupaten Gresik menjadi salah satu dari 3 kabupaten atau kota di Jawa Timur pertama yang melaksanakan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan Pusat. Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim juga menyebutkan bahwa terdapat 10 orang pertama yang melakukan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah di Kabupaten Gresik koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat sangat bagus ya.
10 orang yang pagi ini divaksinasi. Yang pertama rekan-rekan Forkopimda ya, dari Polres, dari Kodim, dari Kejaksaan, kemudian tenaga kesehatan, mulai kepala dinas, perawat, bidan, dan sisanya tokoh-tokoh agama. Ada dari MUI, ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari LDII, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan mulai pada hari Senin ya. Jadi hari ini pencanangan oleh Pak Wakil Gubernur itu 10 orang. Kemudian nanti pelaksanaan berikutnya pada hari Senin yang diprioritaskan pada para tenaga kesehatan dan insya Allah TNI Polri. Pelaksanaan vaksinasi itu poskonya di Puskesmas Alun-Alun ya, di Puskesmas Alun-Alun. Tapi sinergitas dengan Rumah Sakit Ibnu Sina karena ada 56 fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit, kemudian ada puskesmas, ada klinik, dan ada KKP. Maka itu nanti akan melayani secara serentak oleh tenaga-tenaga profesional yang sudah terlatih ya. Insya Allah kita juga memperhitungkan jangan sampai nanti kejadian ikutan pasca imunisasi ini terjadi, maka didekatkan dengan rumah sakit ya, rumah sakitnya siap, kemudian di puskesmas semuanya juga siap, insya Allah semuanya siap. Harapan kami tadi saya sempat menyampaikan tadi istilahnya masyarakat ini banyak bertanya-tanya vaksin ini aman atau tidak. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di Gresik adalah wujud keteladanan bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. Ada beberapa tokoh yang mungkin tidak divaksin dulu karena memang kriterianya. Ada kriteria untuk divaksin. Tapi kalau sudah memenuhi kriteria, maka vaksin ini sudah dinyatakan aman oleh BPOM dan halal oleh MUI melalui proses-proses yang memenuhi kaidah-kaidah ilmu medis dan juga dipantau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sahabat, berikut saya akan informasikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik pertanggal 14 Januari 2021. Total sudah 3.937 orang telah dinyatakan sembuh dari 4.428 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan yang masih diisolasi terdapat 196 orang dan 295 lainnya telah dinyatakan meninggal dunia. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Syatun Hani atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Kota Blitar bersama dengan Afik Rahardian dari Mahardika FM. 10 pejabat publik Kota Blitar akan terima vaksin tahap pertama di tahun 2021. Selengkapnya bersama dengan Afik, silahkan. Sobat, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar dipastikan akan dilakukan pada bulan Februari 2021. Beberapa persiapan tengah mulai dilakukan, termasuk memetakan siapa saja yang akan divaksin tahap pertama tahun 2021. Sesuai dengan surat petunjuk teknis Juknis, distribusi dan pelaksanaan vaksin yang dikeluarkan Kemenkes Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 8 Januari 2021, penerimaan vaksin COVID-19 di 34 provinsi telah dimulai pada 14 Januari 2021. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi Kamis 14 Januari 2021 mengatakan untuk Kota Blitar akan menerima vaksin COVID-19 pada bulan Februari 2021. Terdapat 10 tokoh dan pejabat publik yang akan divaksin untuk tahap pertama ini. Di antaranya penjabat sekretaris daerah, Kapolres, PJS Komandan Kodim 0808, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Nahdlatul Ulama, dan Ketua Muhammadiyah Kota Blitar. Sementara untuk 4 lainnya masih dalam tahap perundingan. Penentuan 10 pejabat publik dalam pelaksanaan vaksin ini sesuai dengan surat dari Kemenkes RI yang mana di dalamnya menyebutkan penunjukan 10 pejabat dan tokoh ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan kehalalan vaksin. Vaksinasi tadi sudah disampaikan bahwa kita rencananya tanggal berapa tuh? Bulan Februari itu akan dilakukan launching. Ada 10 pejabat yang akan dilakukan launching pertama. Untuk diketahui sobat, pelaksanaan program vaksinasi ini terdapat 11 fasilitas kesehatan dan 105 vaksinator yang telah disiapkan untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika. Baik, terima kasih Afik atas laporannya. Selanjutnya untuk laporan terakhir akan disampaikan Kiran Lenisa, masih bersama dengan Mahardika FM. Sejumlah rumah sakit swasta Kota Blitar dirikan tenda darurat untuk membackup antrian pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit rujukan. Kirana.
Sobat, tingginya kasus COVID-19 di Kota Blitar beberapa waktu terakhir mendorong sejumlah rumah sakit swasta mengambil sikap siaga, yang mana sejak awal pekan lalu sejumlah rumah sakit swasta di Kota Blitar mulai menyiapkan atau mendirikan tenda darurat untuk membackup antrean pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Mafrur Rohim Hashim, Direktur Utama Rumah Sakit Syuhada Haji Kota Blitar dikonfirmasi Kamis 14 Januari 2021 mengatakan, pendirian tenda darurat ini sesuai dengan rapat koordinasi dengan pemerintah Kota Blitar beberapa waktu lalu, yang mana seluruh rumah sakit swasta diminta untuk bersiap-siap membackup pasien COVID-19 dari rumah sakit rujukan. Hashim menegaskan saat ini Rumah Sakit Syuhada Haji belum membuka pelayanan pasien COVID-19, namun berbagai persiapan sudah dilakukan menyusul perkembangan kasus di Kota Blitar terus mengalami peningkatan. Hashim menegaskan tenda darurat yang disiapkan rumah sakit setempat memiliki kapasitas menampung sekitar 5 orang. Ya, karena memang di Blitar sudah harus persiapan untuk itu. Jadi semua rumah sakit swasta pun juga harus mulai bersiap-siap kemungkinan untuk nggak banyak juga itu, banyak paling 5. Sambil menunggu bisa masuk ke ruangan gitu maksudnya. Hal senada juga disampaikan Imro'atus Sa'adah, Kasubit Humas Rumah Sakit Islam Aminah Blitar, yang mengatakan bahwa pendirian tenda darurat ini untuk antisipasi antrian layanan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan. Namun saat ini masih dalam tahap persiapan. Imro menjelaskan di Rumah Sakit Islam Aminah, sebelum pasien COVID-19 dibawa ke ruang isolasi, mereka harus diperiksa terlebih dahulu di IGD khusus menangani COVID-19. Sehingga jika ruang IGD ini penuh, rencananya pasien yang bergejala atau suspek COVID-19 akan diperiksa di tenda darurat. Masih persiapan, artinya ya kalau menghadapi karena di kami sebagai rumah sakit penyangga kan memang TT yang kami persiapkan luar biasa banyak jugaan dan posisinya kan full juga. Kirana Nisa, Mahardika. Baik, terima kasih Kirana atas laporannya yang juga sekaligus menutup untuk kebersamaan kita dalam Jatim News Today edisi 15 Januari 2021 bersama dengan 7 rekan reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Bisa Anda dengarkan selalu di hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patopoy bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.